Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hingga kita dapat berkumpul di rumahnya yang kudus ini untuk memuji membesarkan namanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk saat teduh, kita berdoa. Panggilan berbakti. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari masuk. Bapa Surgawi yang hadir di tempat ini, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau memelihara hidup kami, Engkau menolong kami, mengarungi pergumulan hidup kami, menopang kami dalam keletihan, memberi kekuatan dan penghiburan tak kala kami dalam kesedihan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau masih menyertai kami, melindungi kami Tuhan, agar kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Karena kami Tuhan datang di hadapan-Mu, memuji membesarkan nama-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebelumnya Tuhan, kami memohon kepadamu, ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak datang menyembah memuji Engkau di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mendengarkan pujian dari PWMI. Terima kasih atas pujiannya. Sebelum kita masuk responsorium kita kembali mengangkat pujian kita. Mari puji dengan riang. Thank you.
responsoria. Responsoria kita dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelumnya aku mengeluarkan kata, sesungguhnya semuanya telah ketahui. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku menjadi ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Kita bersama-sama. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti malam. Amin. Glory Patri. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Epistel bagi kita dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Saya membacakan bagi kita. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya menerima mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebas tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian epistel bagi kita. Warta jemaat, mari kita menyimak warta jemaat kita. Selamat datang. Pimpinan jemaat dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir. Terlebih khusus kepada para tamu kami yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dengan sukacita kami mengundang untuk beribadah bersama-sama di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, pimpinan jemaat dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan diberkati Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan ini. Firman Tuhan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Perpuluhan, pada hari ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan perpuluhan melalui gerejanya. Hari ini kita telah memasuki minggu pertama dalam bulan ini. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Konferensi tahunan GMI Wilayah 2. Konferensi tahunan GMI Wilayah 2 akan dilaksanakan mulai tanggal 4 September sampai tanggal 6 September 2020 melalui virtual Zoom. Mari kita doakan agar dapat berjalan dengan baik. Malam puji dan doa. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 kita akan melaksanakan ibadah malam puji dan doa di gereja masuk pukul 19 WITA. Petugas bagi kita liturgis Ibu Justin, musik Bapak Pendeta Sugen, doa syafaat Ibu Nelly Karatasik, renungan CLS Adriana Oritonapa. Pemasukan keuangan sepekan bisa kita lihat di dalam warta jemaat kita. Doa-doa syafaat
nanti dibawakan yang bertugas. Panduan beribadah dalam suasana new normal di GMI Anugerah kita juga kita bisa lihat di warta jemaat kita. Pelayan ibadah Minggu 9 Agustus 2020. Pengkhotbah Pendeta Sugeng, liturgis Ibu Rabia, singers Saudara Rian dan Ibu Selvi, pemusik Saudara Karim, doa syafaat CLS Yopi Malimu, kolektor Ibu Jimmy dan Ibu A Bertumoran, penerima tamu Bapak J. Sinurat, LCD Saudara Yohanes Sinurat. Demikian warta jemaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita memuji Tuhan dari pujian kita, ku beranilah ya Tuhanku. Bapa Sorgawi, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini, untuk kasih setia anugerah yang Tuhan Kau boleh limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan kepada kami. Bahkan kami tetap bersyukur kepada Tuhan untuk berkat pemeliharaan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Kami boleh ada sampai pada saat ini karena anugerah Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami datang bersyukur kepada-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan kami boleh datang bersekutu bersama-sama
dan menyembah Engkau Bapa. Bapa di dalam surga pada saat ini Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Tuhan Engkau boleh nyatakan kepada kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Engkau boleh beserta dengan kami. Bapa di dalam surga pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami datang berdoa menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu, baik jemaat Anugerah Makassar maupun jemaat Getsemani Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa beserta pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami boleh sama-sama merasakan kasih setia, anugerah, berkat, kelimpahan yang luar biasa. Kami boleh nikmati di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di dalam surga pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu di dalam segala usaha pekerjaan. Tuhan Engkau senantiasa memberkati, berikan kesehatan, kekuatannya Esra, sehingga sekalipun Tuhan wabah yang sampai pada saat ini Tuhan masih terus berlangsung di negara kami, tetapi setiap jemaat-Mu ketika bekerja dimanapun berada, kami percaya bahwa berkat penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi mereka. Bapa dalam surga pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa menyerahkan setiap anak-anak kami Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai dewasa. Tuhan Engkau senantiasa menolong mereka, memberkati mereka, peliharakan mereka. Bahkan anak-anak kami Tuhan di dalam bangku sekolah, Tuhan Engkau senantiasa menuntun mereka. Tuhan Engkau memberkati mereka. Sekalipun Tuhan mereka hanya belajar dari rumah melalui online, tetapi kami percaya bahwa itu tidak akan mengurangi semangat bagi anak-anak kami Tuhan untuk mengikuti pelajaran. Bahkan setiap guru-guru yang boleh mengajar, Tuhan Engkau memberkati Bapa, sehingga tidak mengurangi semangat juga untuk mengajar dengan adanya situasi kondisi saat ini Bapa, sehingga proses belajar mengajar Tuhan tetap berjalan dengan baik. Bahkan kami datang berdoa menyerahkan setiap alat yang digunakan Tuhan di dalam proses belajar mengajar. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu Bapa, Tuhan Engkau memberkati sehingga boleh tetap baik Tuhan, dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan sedang dalam lanjut usia. Tuhan Engkau senantiasa menjaga mereka. Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Berikan kesehatan, kekuatannya Esra, sehingga setiap jemaat di dalam masa lanjut usia mereka boleh menikmati kesehatan, kekuatannya Esra yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa secara khusus Tuhan untuk jemaat-Mu, di mana pada saat ini Tuhan sedang dalam kelemahan tubuh. Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Neni Kalatasik. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk hamba Bapak Christian Umbo di dalam masa-masa pemulihan mereka. Bahkan setiap jemaat yang kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan, kekuatan yang sempurna daripada Tuhan. Bapa di dalam surga pada saat ini Tuhan, kami juga datang berdoa menyerahkan Tuhan untuk kedua orang tua kami yang ada di Tanah Toraja pada saat ini, yang juga dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa uluran tangan kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan Engkau yang akan menjamah mereka. Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatannya Esra bagi mereka, bahkan memberikan kesembuhan Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Bapa di dalam surga pada saat ini Tuhan, secara khusus kami juga datang berdoa menyerahkan Tuhan untuk saudara kekasih kami Doni Agara Simanjuntak, ada dari hamba-Mu Pendeta Sugeng Tuhan, di mana sampai pada saat ini Tuhan belum sadar dari koma yang ada di rumah sakit ada Maling Medan. Kami datang berseru kepadamu Bapa. Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang sanggup untuk menjamah. Biarlah dengan darah yang kudus Engkau alirkan dalam tubuh hamba-Mu. Tuhan, Engkau mengangkat segala penyakit yang dalam diri hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sembuhkan hamba-Mu dengan bilur-bilur kuasa-Mu Bapa. Tuhan, Engkau menjamah setiap para medis, tangan para medis, para dokter, bahkan setiap alat yang sedang digunakan Tuhan, yang dipasang di tubuh hamba-Mu
Kami hanya datang berharap kepada Engkau Bapa. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Engkau lakukan. Karena itu Tuhan, kami datang berseru kepadamu pada saat ini Bapa. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau menjamah tubuh hamba-Mu. Tuhan, Engkau mengangkat segala penyakit dengan bilur-bilur kuasa-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu Tuhan, Engkau boleh nyatakan bagi hamba-Mu, saudara kekasih kami Doni. Kami memohon kepadamu Tuhan, sekian lama sampai pada saat ini Tuhan, belum sadar dari kehidupan Tuhan. Karena itu kami datang berseru kepada Tuhan, Engkau hadir Bapa menjadi doa. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap keluarga besar. Tuhan, Engkau memberikan kesabaran kepada mereka, sehingga dalam pun kesehatan kekuatannya Esra daripada Tuhan, mereka boleh menjaga, merawat akal saudara kekasih kami dulu. Kami dari tempat ini Tuhan datang sehati sepikir untuk datang menyerahkan saudara kami Doni ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah dengan bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan, Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan saudara kekasih kami Doni. Dan Tuhan, Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga dia boleh sadar kembali Tuhan. Bahkan dia boleh mendapatkan kesembuhan, kekuatan yang sempurna daripada Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepada-Mu Bapa pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga datang bersyukur kepada-Mu Bapa pada pagi yang indah ini. Untuk acara LPM ini Tuhan yang boleh berjalan dengan baik. Bahkan boleh selesai dengan baik semua karena campur tangan dan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu, terima kasih Tuhan untuk kesehatan kekuatannya Tuhan Engkau anugerahkan. Bagi hamba-Mu Ibu Tin bersama dengan Pak Yopi dan segenap keluarga LPM Tuhan, sehingga kegiatan mereka boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga pada saat ini Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami datang berseru kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, jikalau Tuhan Engkau berkenan, wabah COVID-19 ini boleh berakhir dari tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami datang berseru kepada-Mu Bapa. Tuhan, Engkau lawat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau pulihkan bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan, kami memohon kepada Engkau Bapa, sehingga wabah ini Tuhan boleh berlalu dari tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami datang berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami penyakit oleh karena wabah virus corona. Biarlah Tuhan Engkau hadir Tuhan. Tuhan, Engkau menjamah mereka. Tuhan, Engkau menopang mereka, bahkan memberkati setiap makanan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami datang berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap para medis, para dokter, bahkan setiap rumah sakit yang menangani wabah virus corona pada saat ini Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, dan Engkau memberkati para medis, para dokter Tuhan, sehingga mereka tidak terus menjadi lelah Tuhan menghadapi semua ini. Kami datang berdoa Tuhan menyerahkan untuk kota di mana kami berada pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Tuhan, kami mohon kepada-Mu Bapa. Tuhan, Engkau lalukan akan wabah virus corona ini Tuhan, sehingga kota kami di mana kami berada Tuhan boleh menjadi warna hijau Tuhan. Kami datang memohon kepada-Mu Bapa. Kami datang berseru kepada-Mu Bapa, sehingga segala kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Oh Tuhan Yesus, kami datang berseru kepada Engkau adalah pemilik bangsa dan negara kami. Engkau yang telah menciptakan alam semesta ini Tuhan. Engkau telah menciptakan kota di mana kami berada. Karena itu Tuhan, dengan adanya wabah saat ini Tuhan akan membuat kami semakin teguh, akan membuat kami semakin berpengharapan kepada Tuhan, akan membuat kami semakin mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, Engkau memberkati para pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok tanah air. Sebagai wakilnya Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Bapa. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka Bapa, sehingga aturan demi aturan yang mereka keluarkan, kami sebagai umat yang berada di negara Indonesia ini Tuhan,
kami boleh mematuhinya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami selanjutnya. Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa. Dan kami juga datang berdoa menyerahkan Tuhan untuk konta yang akan dilaksanakan pada awal bulan September Tuhan. Melalui mungkin akan melalui live stream, tetapi kami datang berseru kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang akan campur tangan di dalamnya, sehingga konta nantinya Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan Yesus Engkau memberkati. Bahkan para bishop Tuhan yang akan memimpin konta nantinya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan menikmati kebenaran firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Tuhan Engkau memberkati kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, dan Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Dan setiap kami yang akan mendengarkan, kami boleh membuka hati pikiran jiwa kami, sehingga kami boleh menikmati akan makanan rohani melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Demikian Tuhan yang akan dilanjutkan dalam perjamuan kudus sebentar. Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, adalah doa syafaat permohonan kami yang kami bawa beralaskan kasih Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan. Sekarang bersyukur. Sempurna
saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita mengangkat pujian kita, Sentosa dalam Yesus. Bapa di surga, Bapa yang baik, tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah kami untuk terus mencari Tuhan. Oleh karena ketika kami menemukan Tuhan di dalam kehidupan kami, Engkau adalah jaminan hidup kami, Engkau adalah jaminan keselamatan kami, dan bahkan Engkau pelindung ketika kami berada dalam tekanan, ketika kami berada dalam himpitan, dan bahkan ketika kami dalam kesusahan. Untuk itu kami hari ini bersama dengan jemaat ya Tuhan, baik bersama jemaat yang ada di gereja ini, ataupun bersama dengan jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami bersepakat terus mencari wajah Tuhan. Kami terus mencari Tuhan dalam kehidupan kami.
Dan biarlah hari ini kami boleh menemukan. Dan bahkan ketika firman Tuhan diberitakan hari ini, kami boleh menerima, kami membuka hati kami ya Tuhan. Sehingga ada kekuatan yang baru, ada penghiburan yang baru, dan ada pemeliharaan yang baru terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan duduk tenang mendengarkan firman. Kami mengundang kuasa Roh Kudus menyucikan, menguruskan hati pikiran kami, dan bahkan menyucikan, menguruskan tempat di mana kami berada ya Tuhan. Dan bahkan Roh Kudus beracara, Roh Kudus berfirman kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan waktu dan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kami persilakan dulu. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kitab kita dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30 kita membaca secara bertanggapan. Nanti ayat 30 kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, Anak Manusia menemukan diri lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah perempuan tua lalang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana Tuhan itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu terjatuh pada waktu kamu mencabut lalang itu. Bersama, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepadanya, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya itu dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lembu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu tegar di masa sukar. Tegar di masa sukar. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia membawa dampak, membawa perubahan dalam iman, tatanan sosial, dan berbagai pengaruh yang terjadi di tengah-tengah dunia. Secara khusus ketika Yesus sedang berada di dalam dunia dan sedang dalam rangka memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada banyak orang. Baik ada yang menerima dengan sukacita, ada juga yang kontra atau yang menolak. Artinya kehadiran Yesus membawa satu perubahan yang besar bagi dunia. Dan bahkan berdampak besar bagi orang yang menerima atau yang merespon. Dampak besarnya apa? Hidupnya telah berubah. Perubahan apa itu? Yaitu ketika dia merespon, ketika dia percaya, ada sebuah status yang baru dari orang tersebut. Bahwa orang yang merespon, dia telah diambil dari kehidupannya masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Atau dengan kata lain, memperoleh
keselamatan. Ya. Memperoleh keselamatan berarti apa? Hidup bersama-sama dengan Allah, atau hidup dalam kerajaan Allah, walaupun dalam konteks belum meninggalkan dunia ini. Karena seringkali kita pahami bahwa berbicara tentang kerajaan Allah atau berbicara tentang surga itu nanti setelah kita mati, kita datang kepada Yesus. Itu terkadang kita punya pemahaman seperti itu. Atau kerajaan Allah itu nanti. Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat ini, Yesus mau membentangkan, mau memberikan sebuah pengajaran bahwa ketika Yesus hadir ke dalam dunia, serta merta kerajaan Allah itu juga hadir di dalam dunia. Dan bahkan Yesus ketika dia mengajar, memberikan satu gambaran, misalkan di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga, ya kita perhatikan, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ya. Jadi Yesus memberikan gambaran tentang kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih. Ini menunjukkan apa? Bahwa kerajaan Allah itu ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus hadir. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan surga. Namun kerajaan surga yang telah diterima oleh umat manusia atau orang yang percaya, orang yang merespon, tidak serta-merta membuat apa? Tanpa gangguan, tanpa masalah, tanpa tantangan. Artinya apa? Bahwa orang yang sudah percaya Yesus, hidup dalam persekutuan dengan Allah, hidup yang memiliki kerajaan Allah itu tidak serta-merta bahwa terbebas dari penderitaan, ancaman, tantangan yang ada di dalam dunia. Bahkan gambarannya adalah, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ya. Jadi saya jelaskan itu tadi bahwa orang yang, kalau secara sederhana, orang yang sudah percaya Yesus itu tidak serta-merta bebas dari semua tantangan. Artinya misalkan yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, ya, semua masalah itu sudah selesai, pokoknya hidup enak. Bisa saja seperti teologi sukses seperti itu. Maka ada banyak orang yang punya pemahaman seperti itu ketika percaya kepada Yesus, ketika lama mengikut Yesus dan penderitaannya itu tidak berakhir, sakitnya tidak sembuh, miskin secara terus-menerus, dia mengatakan apa? Yesus itu tidak ada. Atau Yesus itu tidak berpihak, atau belum berpihak. Atau boleh dikatakan, belum ada itu apa? Kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana Yesus menggambarkan bahwa walaupun kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, iblis juga tidak pernah berhenti. Untuk apa? Menggoda, mencobai, dan berusaha terus menarik. Supaya apa? Kita terus mengalami berbagai penderitaan. Dan dari segi Allah memulihkan. Apakah kita tetap konsisten, kita tetap setia, ya, kepada Tuhan? Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga lalang. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang? Dari manakah lalang itu? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya kira di Sulawesi agak jarang ada lalang, ya, ilalang. Kalau saya bilang alang-alang.
Kalau di kampung kami banyak itu. Memang ini bagi petani ini termasuk gulma atau penyakit yang susah diberantas. Apalagi kalau sudah ditanam padinya, itu paling repot. Kadang-kadang sebelum tanahnya ditanami, itu kan dibakar dulu lalangnya, dibakar, dicampur dulu. Sebenarnya apa? Supaya hilang, supaya mati. Berbagai strategi, berbagai cara supaya itu hilang. Tapi kenyataannya setelah tanah itu digemburkan, dibikin bagus, apapun yang ditanam itu, apakah itu singkong, kalau di kampung kami memang baik singkong, termasuk padi darat, ya. Tidak tahu dari mana, pasti itu akan tumbuh bersama-sama. Nah pasti itu situasi yang susah, dilematis. Kenapa? Dia suburnya sama, bahkan boleh dikatakan bisa lebih subur dari tanaman itu, daripada itu. Memang kalau dicampur bahaya juga. Nanti bisa juga padinya atau tanaman yang lain itu bisa tercampur. Gitu. Kalau dibiarkan memang mereka akan berebut nutrisi dari tanah itu. Siapa yang kuat, jadi siapa yang bertahan sampai akhirnya ya padi itu sampai menghasilkan padi itu. Artinya apa? Di antara padi itu, yang di antara gandum itu, ketika dia berjuang keras, ya, tumbuh dengan subur menghasilkan buah. Dari buah itulah dapat dilihat. Dari jauh pun orang bisa lihat. Oh itu padi, ya. Itu kalau sudah ada hasilnya itu mudah sekali untuk memanen. Artinya apa? Kalau melihat dari perumpamaan ini, jadi kita itu ketika kita hidup di dalam dunia itu tidak dipisahkan setelah dikhususkan kita benar-benar terlepas dari setiap penderitaan, dari setiap kesusahan. Tapi bukan berarti Allah yang memberikan kesusahan. Bukan berarti Allah yang memberikan penderitaan. Bukan berarti Allah yang memberikan pencobaan. Ya. Cuma kadang-kadang kita yang mengalami berbagai penderitaan, terkadang kita ini Tuhan sudah menguji. Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat perspektif ini, ada kuasa kegelapan, ya, ada iblis yang terus berjuang untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita terus menderita secara terus menerus. Coba kalau kita perhatikan misalkan Ayub, orang yang kaya, orang yang hebat, dan orang yang takut akan Tuhan. Nah dari narasi percakapan antara Allah dengan iblis itu, iblis berargumen, ya iyalah dia tetap setia kepadamu, dia kaya, ya, dia hidupnya baik-baik saja. Tapi apa? Iblis berusaha berjuang untuk apa? Untuk mencobai, untuk melihat sejauh mana Ayub tetap setia kepada Allah atau tidak. Allah mengizinkan Ayub mengalami pencobaan, mengalami tantangan, sampai akhirnya hal-hal yang menyakitkan, penderitaan, semua teman bahkan istri meninggalkan, semua habis diambil daripadanya. Tapi apa? Oleh karena Ayub, dia merasakan bahwa dia menikmati kerajaan Allah. Dia sudah hidup bergaul dengan Allah dengan baik. Dia menikmati hidup bersama dengan Allah. Sehingga apapun penderitaan yang dia alami, tidak membuat apa? Tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Artinya apa? Dia hidup berjuang secara terus-menerus di antara gandum itu. Sampai akhirnya apa? Orang bisa melihat, bahkan iblis pun bisa melihat bahwa Ayub menghasilkan
buah yang baik, yaitu buah iman. Seberat apapun, ya, sebesar apapun tantangan yang dihadapi, tidak membuat dia mengutuk Tuhan, meninggalkan Tuhan, walaupun temannya, walaupun istrinya mendorong, mengajak dia, menyuruh dia supaya apa? Mengutuki Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan? Kalau dia merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kehidupan, walaupun hidup dalam penderitaan, dalam tantangan, tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada perikop yang kita baca ini, Yesus memberikan gambaran bahwa sepanjang manusia itu hidup di dalam dunia, masih ada kesukaran, ada tantangan, ada hambatan. Tidak ada satupun orang yang digaransi bahwa ketika dia menjadi Kristen, ketika dia percaya kepada Tuhan, sudah bebas dari semua. Dan ini ajaran firman Tuhan. Ini ajaran Yesus. Tidak pernah ajaran itu meracuni kita. Bahwa ikut Yesus itu semuanya oke-oke saja. Tidak ada tanggung jawab lagi. Semuanya sudah beres. Tidak. Artinya apa? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh orang di luar daripada iman Kristen dalam konteks penderitaan, dalam konteks kemiskinan, dalam konteks berbagai hal, itu juga memungkinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah cara kita menghadapi. Kalau orang di luar daripada iman kita, mungkin mereka punya strategi, punya cara yang bisa saja bertentangan daripada firman Tuhan. Yang penting itu memuaskan hatinya. Ya, jadi solusi-solusi yang diambil, solusi-solusi yang dicari itu, yang menurut dia logika masuk akal, menurut ikut. Sedangkan menurut kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita datang kepada Tuhan. Apa hikmat yang datang daripada Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Dan kita berusaha untuk menghadapi itu dengan baik, ya. Melibatkan Tuhan dan melihat segala penderitaan itu, mencari solusi dengan cara-cara yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, misalkan kalau kita melihat contoh, ketika orang di luar sana menghadapi masalah yang begitu berat, depresi yang begitu berat, mereka tidak datang kepada Tuhan, ambil jalan pintas, ya. Bunuh diri misalkan, menyakiti tubuh, atau hal-hal yang tidak bertentangan, atau mungkin untuk menghibur diri. Menghibur diri kalau kita sedang berduka, lagi galau dan sebagainya. Mungkin bisa kita datang ke karaoke, ya. Dan apa? Setelah kita datang ke karaoke, kita bisa lepas semua. Tetapi bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, cara menghibur diri, cara ingin lepas dari penderitaan itu punya cara apa? Berdasarkan firman Tuhan. Dia bisa menangis kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Roh Kudus turun atasnya. Solusi-solusi yang dia dapatkan apa? Berasal daripada firman Tuhan, berasal daripada Tuhan, dan membawa apa? Kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan. Itu yang membedakan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa kerajaan Allah itu atau kerajaan surga itu sudah hadir saat ini, sudah berada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu kita bisa rasakan ketika kita terus memiliki hubungan yang berkenan kepada Allah. Walaupun harus kita akui, apalagi kalau situasi saat ini, penderitaan yang luar biasa yang sama-sama kita hadapi, yang sama-sama berat.
sekarang kalau boleh dikatakan itu, dengan adanya virus corona ini, kita itu seperti dekat sekali dengan kematian. Ya, maksudnya apa? Katakan kita sedikit lengah saja, begitu kena sudah nanti malam atau besok sudah almarhum. Artinya apa? Kehidupan ini tentu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan pencobaan yang datang daripada Tuhan, tetapi ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan memang kita tidak tahu itu sampai kapan berakhir. Ya. Tetapi yang paling intinya daripada firman Tuhan itu adalah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah hal yang paling sulit itu, tetaplah kita menjadi gandum yang nantinya menghasilkan buah yang baik. Artinya apa? Situasi yang sulit, situasi yang berat itu tidak merubah status kita dari gandum menjadi ilalang. Situasi yang sulit yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita tidak merubah iman kita, percaya kita daripada Tuhan. Seberat apapun. Ya. Ingat, akhirnya itu nanti akan terlihat mana gandum, mana ilalang. Itu. Nah, kalau di tengah perjalanan kita bisa berubah menjadi ilalang, di ayat yang ke-30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Ya, itu akhirnya. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Kalau dalam konteks tumbuhan mungkin tidak mungkin ilalang menjadi gandum atau gandum menjadi ilalang. Tetapi dalam konteks kita mengikut Yesus, dalam konteks iman kita kepada Yesus, itu bisa berubah. Apalagi kalau kita melihat apa itu berita-berita sosial itu ya, saya melihat orang-orang yang menyeberang berubah dari gandum menjadi ilalang. Ya, dari iman Kristen ke iman yang lain. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi lebih parahnya lagi, mengejek, menghina gandum itu untuk mencari popularitas. Terlepas apapun alasannya, yang penting Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dalam proses kehidupan kita, di dalam kita hidup di dalam kerajaan Allah yang sudah hadir saat ini, ada penderitaan, ada pencobaan, iblis terus berjuang untuk apa? Merubah status kita. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, barang siapa yang setia kepada Tuhan, bahkan setia sampai akhir, merekalah yang menikmati kerajaan Allah selama-lamanya. Artinya apa? Hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu siapa yang setia sampai akhir. Bukan start awalnya. Yang paling penting adalah akhirnya. Apakah bisa mengakhiri dengan baik? Atau bisa finishing well? Karena ada banyak orang yang mengawali dengan baik, tapi tidak bisa mengakhiri dengan baik. Sebagai contoh misalkan, dalam contoh-contoh pernikahan, banyak orang mengawali sebuah pernikahan dengan baik, persiapan yang matang, dengan cinta yang luar biasa, dengan segala sesuatu, ya. Tetapi ada banyak kenyataannya, berakhir dengan perpisahan, perceraian yang menyedihkan, yang tadinya dibangun di atas cinta, terpecah menjadi apa? Sebuah malapetaka atau sebuah kebencian. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa benih itu telah ditabur
di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita sejak kita mengaku, sejak kita percaya kepada Yesus. Nah sekarang apakah benih yang ada di dalam diri kita itu? Firman Tuhan yang ada di dalam diri kita itu terus bertumbuh, berbuah sampai menghasilkan apa? Gandum yang baik, atau bisa berubah, ya, mati, tidak bergerak, tidak hidup, dan akhirnya apa? Tidak ada iman, tidak ada benih di tengah-tengah kehidupan. Dan di akhirnya Allah akan melihat sebagai apa kita, apakah sebagai lalat atau sebagai kayu. Tapi dari firman Tuhan ini mengajak kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, corona ini membuat segala sesuatu berubah. Ya, segala sesuatu, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Ya, hal yang paling kecil apa? Di rumah kita aja kita harus jaga jarak. Ya, dan kan itu di gereja juga kita harus jaga jarak, Pak, walaupun suami istri. Itu hal yang paling kecil. Hal yang paling besar, kita kalau dulu kita dilarang ke gereja oleh oknum-oknum yang lain, itu sudah menjadi isu yang nasional. Dilarang untuk beribadah. Tapi ini kenyataannya, realitasnya. Kita jangan-jangan dilarang, kita tidak berani datang ke gereja. Kita tidak bisa berjumpa dengan orang. Kita tidak bisa lagi bersalaman dalam konteks sosial, dalam konteks persaudaraan, dalam konteks bergereja. Dalam konteks pekerjaan kita juga mengalami berbagai kerugian. Dalam konteks ekonomi kita juga mengalami berbagai penurunan. Artinya apa? Kesulitan-kesulitan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya seperti krisis 97-98. Karena itu kan boleh dikatakan krisis lokal. Kalau boleh dikatakan hanya terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau orang yang kaya masih bisa bertahan. Situasi yang sulit ini, kita itu dekat sekali dengan kematian. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut, tapi kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Iman itu terus dikobarkan, iman itu terus dihidupkan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi seandainya katakanlah kita mati di dalam Tuhan, ada jaminan di dalam Tuhan. Kan itu yang paling penting. Karena pada dasarnya semua kita akan mengalami kematian. Tetapi dengan peristiwa itu sepertinya kematian itu semakin dekat. Tapi ingat bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, kita menjadi gandum, ya, menghasilkan gandum yang baik. Artinya apa? Iman kita terus bertumbuh, kita setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, walaupun kita berada di dalam kesukaran, kesulitan, ya, tantangan hidup yang berat yang tidak menentu, tetapi kita tetap kuat, kita tetap tegar. Oleh karena apa? Jaminan hidup sudah ada di dalam kehidupan. Roh Kudus telah bersemayam di dalam setiap kehidupan kita, yang akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita dalam mengalami berbagai tantangan hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tetap tegar di masa yang sukar, di masa-masa yang sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami mengikut Engkau ya Tuhan, walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, ada hal-hal yang berat di tengah-tengah kehidupan kami, ajari kami datang kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah
jaminan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing ataupun yang hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus semakin meneguhkan iman mereka. Mereka tetap setia, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi terburuk, dalam kondisi tersulit pun, di tengah-tengah kehidupan yang mereka tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah benih itu tumbuh segar dan bahkan akhirnya menghasilkan buah yang baik dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Biar itu boleh mengingatkan kami begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus setiap dosa-dosa kami, dan kami boleh hidup di dalam kerajaan Allah. Kami hidup dalam persekutuan bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus sambil mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari kita bernyanyi dari pujian Yesus Kawan yang Sejati. Kita nyanyikan ayat kita akan masuk dalam liturgi perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam liturgi perjamuan kudus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam undangan. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan berhendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Mari kita bersatu dalam pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasih. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam pemahaman hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjadikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunilah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam
dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Dan dialah yang menjadi kurban perdamaian, bukan karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu, Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur padamu ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang maha kudus, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat dan bala tentara surga, kami puji dan besarkan namamu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata bersama, Kudus, 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 Allah Tuhan semesta dan alam, penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimu ya Tuhan yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di surga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu telah memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah menderita kematian di atas salib untuk menebus kami, yang oleh persembahan yang sekali itu telah membuat kurban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus telah memerintahkan kami untuk melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu juru selamat kami Yesus Kristus, dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari jalan keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti dan diucapkannya syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-muridnya itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita masuk dalam doa bersama. Tuhan yang maha ramah, tiada kami berani datang ke gereja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja, tetapi Engkau ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat lagi menjumpai Tuhan dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sakramen ini terbuka untuk kita semua. Untuk itu bagi Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, dan saya meminta Pak Simulan dan Ibu Ori untuk membantu membagikan roti dan anggur ini. Setelah itu kita akan menerima, makan dan minum bersama-sama.
Kalau kita sudah menerima roti dan anggur, kita boleh kami bersama terus sambil berdoa, merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Betapa besar pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, supaya kita terlepas dari hukuman yang akan datang, hukuman maut yang akan datang, dan kita boleh hidup mendapatkan kasih karunia damai sejahtera oleh saudara-saudara. Mari kita angkat roti kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan genaplah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Dengan mengucap syukur, mari kita makan bersama. Kita akan calon kita. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Dengan mengucap syukur, mari kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-hamba-Mu yang hina ini memerlukan keberkatan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan, puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon Padamu, supaya kami dan seluruh gereja dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesesaran, demi jasa-jasa dan kemuliaan anak Yesus Kristus, dan demi kepercayaan kepada dan walaupun kami tidak layak oleh sebab dosa-dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu untuk menerima kewajiban dan pelayanan kami, bukan berdasarkan jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian dan besertanya dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenakan. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan yang besar itu. Ya Tuhan Allah, Raja yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal. Ya Tuhan Domba Allah, Anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh umat manusia. Terima doa kami, karena Engkau saja yang kudus. Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja yang Kristus dengan Roh Kudus, yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat kami persilakan dulu. Mari kita kembali bernyanyi Yesus Kawan yang Sejati ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Nanti di ayat yang ketiga jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, lakukanlah firman Tuhan dan terima berkat. Kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih sayangnya daripada Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus itulah kiranya melindungi, memberkati kita semua mulai hari ini, besok seterusnya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.